Anda, pada tahun 2025, 49% konsumen menggunakan layanan beli sekarang bayar nanti seperti CLA. Rata-rata orang Amerika berutang lebih dari $10.000. Dan total saldo kartu kredit AS sekarang mencapai rekor $1,18 triliun. Ya, oke, triliun dengan huruf T terbalik. Oke, tapi ini bukan kecelakaan. Ini rekayasa psikologis. Jadi, dalam video ini, kami akan menguraikan semua cara jahat yang dilakukan perusahaan kartu kredit dan aplikasi beli sekarang bayar nanti dalam menggunakan psikologi untuk membuat orang terus berbelanja sehingga Anda dapat terhindar dari perangkap mereka. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Baiklah, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Oke, kita harus berbicara tentang mesin utang. Ada dua jenis perusahaan yang akan kita bicarakan dalam video ini. Perusahaan kartu kredit tradisional seperti Visa, Mastercard, dan American Express dan layanan beli sekarang bayar nanti seperti CLA, Afterpay, atau Aviram. Di permukaan, keduanya tampak sangat berbeda. Perusahaan kartu kredit sangat peduli dengan kartu kredit. Anda mungkin memiliki satu di dompet Anda dan Anda hampir tidak memikirkannya setiap hari. Layanan beli sekarang bayar nanti itu lebih baru. Biasanya berupa aplikasi dan Anda akan melihat logonya di kasir saat berbelanja daring. Layanan ini memberi Anda opsi untuk membagi total harga apapun yang Anda beli menjadi beberapa pembayaran yang lebih kecil, seringkali tanpa bunga di muka. Namun di balik semua itu, perusahaan kartu kredit dan layanan beli sekarang bayar nanti melakukan hal yang sama. Mereka memberi Anda akses ke uang sekarang dengan imbalan Anda membayarnya nanti. Namun itu membawa kita ke pertanyaan sebenarnya. Jelas, perusahaan-perusahaan ini tidak melakukan ini karena kebaikan hati mereka, bukan? Jadi, bagaimana mereka benar-benar menghasilkan uang? Nah, setiap kali Anda membayar sesuatu menggunakan kartu, perusahaan yang memproses pembayaran mengambil potongan. Jika itu adalah perusahaan kartu kredit seperti Mastercard atau American Express, biasanya sekitar 2 hingga 3% dari total transaksi. Namun untuk aplikasi beli sekarang bayar nanti seperti Klara atau Afterpay, biayanya bahkan lebih tinggi, biasanya 4 hingga 6%. Jadi, jika Anda membeli sepasang sepatu Keds seharga $100, Visa atau Klara mungkin akan memotong $3 hingga $6 dari harga awal sebelum toko menerima pembayaran. Nah, itu mungkin membuat Anda bertanya-tanya, mengapa ada bisnis yang mau mengeluarkan begitu banyak uang? Nah, coba pikirkan, Anda sedang menjelajahi toko pakaian secara daring. Anda mengisi keranjang belanja Anda dengan barang senilai $100, tetapi ketika Anda sampai di kasir, Anda ragu-ragu. Anda berpikir, wah, saya tidak punya $100 untuk disisihkan sekarang. Biasanya, saat itulah Anda akan mengklik tombol tutup dan toko kehilangan penjualan itu. Namun kemudian Anda melihatnya tepat di bawah total atau melakukan 4 pembayaran bebas bunga sebesar $25. Tiba-tiba $100 itu tidak terasa seperti $100 lagi. Rasanya lebih mudah dikelola. Jadi, Anda mengklik tombol bayar. Toko tersebut melakukan penjualan yang seharusnya mereka rugikan dan Klara karena telah membantu mendorong Anda mencapai batas mengambil 6% mereka. Dan Anda tahu, ada banyak sekali penelitian nyata yang dilakukan mengenai hal ini. Ketika orang menggunakan kartu atau beli sekarang, bayar nanti, mereka cenderung akan menghabiskan lebih banyak uang per transaksi, membeli secara impulsif, dan membayar harga yang lebih tinggi untuk barang yang sama. Mereka bahkan memberi tip lebih banyak. Itulah sebabnya, toko dengan senang hati membayar 3 hingga 6% dari penjualan mereka ke Mastercard atau CLA. Dalam gambaran besarnya, mereka akhirnya menghasilkan lebih banyak uang. Nah, cara kedua perusahaan ini menghasilkan uang adalah ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Kartu kredit, misalnya, mereka senang mengiklankan hal-hal seperti bunga 0% atau tanpa biaya. Dan itu benar, tetapi hanya jika Anda membayar tepat waktu. Melewatkan pembayaran dan tiba-tiba semuanya menjadi sangat mahal. Anda berurusan dengan biaya keterlambatan, penalti, dan dalam beberapa kasus bahkan suku bunga tinggi yang bertambah seiring waktu. Beberapa kartu kredit saat ini mengenakan suku bunga tahunan lebih dari 23%, yang merupakan yang tertinggi yang pernah ada. Aplikasi beli sekarang, bayar nanti bekerja sedikit berbeda, tetapi idenya sama. Anda mungkin mengira Anda hanya melakukan 4 pembayaran yang sama tanpa biaya tambahan, tetapi jika Anda melewatkan satu pembayaran, Anda akan dikenakan biaya, bunga, dan bahkan mungkin merusak skor kredit Anda. Tidak peduli apa yang dikatakan perusahaan-perusahaan ini kepada Anda, mereka menghasilkan banyak uang dari pelanggan mereka yang paling tidak dapat diandalkan dan paling pelupa. Dan Anda ingin tahu sesuatu yang gila? Dengan pelanggan mereka yang lebih kaya, mereka dengan senang hati menjaga suku bunga rendah di angka 0 selamanya. Lagi pula, jika Anda menggesek AMX Anda untuk membeli makan malam seharga $10.000 setiap minggu, mereka lebih dari senang dengan komisi 3% dari penjualan tersebut. Namun, jika Anda adalah tipe orang yang berbelanja bahan makanan dengan kredit atau membagi pesanan DoorDash Anda menjadi 4 pembayaran mudah, Anda pasti akan dikenai biaya jika Anda melewatkan satu pembayaran.
Ini persis seperti kasino. Oke, para penjudi besar mendapatkan minuman gratis, layanan VIP, bahkan mungkin peningkatan kamar gratis. Namun, orang yang bangkrut dengan sisa uang 50 dolarnya, mereka akan menemukan cara untuk menagihnya hanya karena bernapas. Sekarang, Anda tahu, kebanyakan orang, mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka berada di sisi yang salah dari persamaan ini sampai semuanya sudah terlambat. Karena kenyataannya, sistem utang dirancang untuk memberi penghargaan kepada orang kaya dan menghukum siapapun yang hidup dengan autopilot. Itu berlaku untuk utang, tetapi juga berlaku untuk setiap bagian lain dalam hidup Anda. Baik itu uang, pola pikir, kebiasaan, atau tujuan Anda. Jika Anda tidak memiliki tujuan, Anda akan dipengaruhi, teman saya. Dan itulah mengapa kami membangun aplikasi Alux, alat utama bagi siapapun yang serius tentang pertumbuhan pribadi, penciptaan kekayaan, dan menjalani hidup sesuai keinginan Anda. Di dalam aplikasi, Anda akan menemukan wawasan harian, kursus yang dipandu oleh para ahli, dan konten eksklusif di setiap area kehidupan, mulai dari penciptaan kekayaan dan produktivitas hingga kebugaran dan hubungan. Anda dapat menganggapnya sebagai pelatih kehidupan pribadi di saku Anda. Saat Anda mendaftar, kami akan membantu Anda memahami tujuan spesifik Anda dan kemudian menempatkan Anda di jalur yang membekali Anda secara khusus dengan pengetahuan dan sistem untuk benar-benar mencapai tujuan tersebut. Dan jika Anda memiliki semangat untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, kami telah menghabiskan ribuan jam dan puluhan ribu dolar untuk mendatangkan para pakar terkemuka dunia untuk mengajari Anda melalui aplikasi ini. Anda belajar dari orang-orang yang pernah berada di posisi Anda dan kini mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ratusan ribu profesional, pengusaha, kreator, dan orang-orang ambisius yang sukses seperti Anda menggunakan aplikasi Alux setiap hari karena aplikasi ini benar-benar membawa perubahan. Bahkan, beberapa jutawan baru yang sukses dengan usaha sendiri menghubungi kami dan mengatakan bahwa aplikasi ini telah membantu mereka di setiap langkah perjalanan mereka. Jadi, jika Anda siap untuk mulai menjalani kehidupan yang Anda yakini mampu Anda jalani, unduh aplikasinya, pindai kode QR di layar, dan Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk paket tahunan sebagai ucapan terima kasih khusus karena telah hadir di sini. Baiklah, mari kita lanjutkan. Sekarang, mari kita bahas psikologi utang. Karena sekarang kita sudah mengerti bagaimana permainan utang bekerja dan bagaimana perusahaan kartu kredit dan aplikasi beli sekarang bayar nanti benar-benar menghasilkan uang, sekarang kita harus bertanya, jika kita tahu utang itu berbahaya, mengapa kita terus terjerat utang? Mengapa orang Amerika menanggung utang kartu kredit lebih dari 1 triliun dolar? Mengapa perusahaan seperti CLA memiliki ratusan juta pengguna? Dan ayolah, serius, mengapa orang mendanai makanan cepat saji? Sebenarnya, bukan hanya karena orang malas atau tidak bertanggung jawab. Tidak, itu karena perusahaan-perusahaan ini membajak cara kerja otak Anda. Anda lihat, pikiran manusia tidak diciptakan untuk keuangan modern. Pikiran itu diciptakan untuk berburu antelop dan menemukan buah beri di hutan. Saat ini, itulah yang dimanfaatkan oleh perusahaan kartu kredit dan layanan beli sekarang bayar nanti. Jadi, mari kita bahas perangkap psikologis yang mereka gunakan untuk membuat Anda menghabiskan lebih banyak uang, lebih sedikit berpikir, dan merasa bahwa itu adalah ide Anda selama ini. Nah, beberapa perangkap ini jelas terlihat, yang lainnya sangat halus sehingga telah berjalan di latar belakang kehidupan Anda selama bertahun-tahun tanpa Anda sadari. Namun mulai sekarang, Anda akan mulai melihatnya di mana-mana. Jadi, pertama-tama, kita akan membahas tentang gesekan. Karena bukankah aneh bagaimana membayar sesuatu bisa terasa sangat berat atau seperti tidak ada apa-apanya? Dan sebagian besar waktu itu tergantung pada bagaimana Anda membayar dan bukan apa yang Anda beli. Katakanlah Anda berada di kedai kopi. Anda memesan latte seharga 5 dolar. Tidak ada yang aneh. Anda pergi ke dompet Anda. Anda mengeluarkan satu lembar uang 5 dolar. Anda melihat uang itu terlepas dari tangan Anda. Anda melihatnya masuk ke mesin kasir. Barista menutupnya dan semuanya selesai. Anda merasakannya, bukan? Anda menyerahkan uang. Secara fisik menyerahkannya. Namun sekarang putar ulang. Kedai kopi yang sama, latte yang sama. Kecuali kali ini Anda cukup mengetuk ponsel Anda dan transaksi selesai dalam setengah detik. Itulah jebakan pertama. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang menghabiskan lebih banyak uang saat menggunakan kartu daripada uang tunai. Dan itu karena gesekannya lebih sedikit. Anda tidak perlu menghitungnya. Tidak perlu khawatir Anda akan menjatuhkan beberapa koin saat mengeluarkan dompet untuk membayar. Semua ini meningkatkan kemungkinan Anda akan menghabiskan lebih banyak uang. Jadi, kartu kredit Apple Pay, CLA, itu bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga pereda nyeri karena saat pengeluaran tidak menyakitkan, Anda tidak akan melambat. Lalu ada aktivasi dopamin. Karena pernahkah Anda menyadari betapa menyenangkannya membeli sesuatu, tidak setelah barang sampai, tidak saat Anda menggunakannya, tetapi saat Anda berjalan-jalan di mall dan melihat sesuatu. Anda masuk ke toko, mengeluarkan kartu Anda, dan boom, itu dia. Sentakan kecil kepuasan karena suatu alasan.
Anda merasa bangga, seperti telah melakukan sesuatu. Perasaan itulah dopamin. Oke, itu cara otak Anda berkata, kerja bagus. Dan itulah jebakan psikologis kedua. Menghabiskan uang, terutama dengan cara yang cepat dan tidak merepotkan, memicu jalur otak yang sama seperti media sosial, gula, bahkan perjudian. Jadi, setiap kali Anda menggeser atau mengetuk, otak Anda sedikit terpicu. Seiring berjalannya waktu, Anda mulai mengejar keinginan itu lebih dan lebih lagi. Bukan karena Anda membutuhkan barang yang Anda beli, tetapi karena Anda terpikat dengan bagaimana rasanya membelinya. Perusahaan kredit dan layanan beli sekarang bayar nanti mengetahui hal ini dan itulah sebabnya mereka merancang seluruh pengalaman pengguna mereka agar semenarik mungkin. Anda tidak hanya kehilangan uang, Anda juga kehilangan kendali. Dan itu membawa kita ke bias masa kini karena jebakan psikologis lain terjadi karena sejujurnya otak kadal Anda tidak memahami konsep hari esok. Ketika Clara memberitahu Anda beli sekarang bayar nanti, otak Anda langsung menerimanya. Khususnya bagian beli sekarang. Maksud saya, barang itu benar-benar dibuat untuk menghemat energi dan sumber daya sehingga pilihan yang lebih mudah dan lebih cepat selalu lebih menarik bagi otak. Ini disebut bias masa kini dan perusahaan seperti CLA ahli dalam mengeksploitasinya. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk membuat bagian beli sekarang dari pengalaman pengguna mereka semudah dan semenarik mungkin, mengalihkan semua perhatian Anda dari bagian bayar nanti. Bahkan jika akan ada sedikit rasa sakit di kemudian hari, mereka selalu menghasilkan uang. Sekarang, jebakan psikologis berikutnya yang harus kita bahas adalah bias meremehkan. Itu adalah suara kecil di kepala Anda yang berkata, "Wah, saya akan mampu membelinya bulan depan." Itu seperti berpikir bahwa Anda di masa depan akan tiba-tiba menjadi pahlawan super finansial, meskipun saat ini Anda baru saja membeli burrito. Inilah yang disebut bias meremehkan. Itu adalah kecenderungan untuk percaya bahwa Anda akan memiliki lebih banyak uang, lebih banyak waktu, atau tekad di kemudian hari, bahkan ketika bukti mengatakan sebaliknya. Kartu kredit dibuat berdasarkan optimisme semacam ini. Kartu kredit memberi Anda batasan. Anda memaksakannya dan meyakinkan diri sendiri bahwa bulan depan saat gajian Anda masuk, Anda akan baik-baik saja. Namun, inilah masalahnya. Itu selalu terasa sementara. Lalu, itu adalah penyangkalan finansial. Karena dengan layanan beli sekarang bayar nanti, itu bahkan lebih buruk. Karena begini masalahnya, oke, dengan kartu kredit, Anda tahu apa yang Anda daftarkan? Bukan, Anda pergi ke bank, Anda menegosiasikan suku bunga, Anda menandatangani perjanjian, dan mereka memberi Anda kartu. Namun, dengan layanan beli sekarang bayar nanti, ceritanya benar-benar berbeda. Katakan saja Anda sedang berbelanja sepatu Keds di ASOS. Anda sampai di kasir dan CLA muncul dan Anda memilih untuk menggunakannya. Tidak ada peringatan, tidak ada pesan yang mengatakan ini adalah pinjaman. Hanya tertulis bagi menjadi 4 pembayaran mudah. Itu tidak terasa seperti utang. Itu terasa seperti fitur. Dan itulah jebakannya. Itu disebut penolakan finansial. Layanan beli sekarang bayar nanti dirancang untuk membuat Anda lupa bahwa Anda sedang meminjam uang. Tidak ada aplikasi, tidak ada petugas pinjaman, tidak ada jeda sejenak. Namun jangan salah, CLA adalah utang. Itu tidak terasa seperti itu. Lalu ada pencocokan algoritmik. Jadi, jika penolakan finansial tersembunyi dalam utang, jebakan berikutnya ini akan memastikan Anda mengatakan ya. Jadi, bayangkan Anda memiliki panel tombol di depan Anda. Satu membuat Anda merasa aman, satu membuat Anda merasa pintar, satu membuat Anda merasa lolos dari sesuatu. Sekarang, bayangkan Clara tahu persis tombol mana yang akan membuat Anda lebih mungkin membeli barang yang mungkin tidak Anda butuhkan. Nah, masalahnya adalah mereka benar-benar tahu dan mereka menekannya setiap kali Anda berbelanja. Ini disebut pencocokan algoritmik. Jadi, CLA tidak hanya menawarkan Anda sebuah pilihan. Mereka menggunakan algoritma untuk menawarkan Anda pilihan yang tepat yang paling mungkin membuat Anda mengklik. Layanan beli sekarang bayar nanti melacak kebiasaan Anda, menguji respons Anda, dan mempersonalisasi cara mereka menunjukkan penawaran kepada Anda. Semua itu agar dapat memicu bagian otak Anda yang berkata, ya, mengapa tidak? Baik itu waktu, frasa, atau jumlah pembayaran yang harus Anda lakukan, semuanya dirancang agar terasa menarik bagi Anda.
Dan pada akhirnya, Anda tidak begitu saja menerima tawaran itu. Anda pergi dengan berpikir bahwa itu adalah ide Anda sejak awal. Sekarang, jebakan berikutnya yang akan kita bicarakan membuat Anda merasa seperti sedang naik level dalam permainan video. Serius, saya tidak bercanda, itu adalah gamifikasi. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa American Express tidak hanya memberi Anda kartu, mereka memberi Anda tingkatan, hijau, emas, platinum, hitam. Masing-masing terasa seperti level baru yang Anda buka. Dan bagaimana Anda naik level? Dengan berbelanja, dengan membayar kembali dan kemudian berbelanja lebih banyak. Itulah gamifikasi, teman saya, mengubah perilaku finansial Anda menjadi lingkaran hadiah. Seperti game video, aplikasi beli sekarang bayar nanti. Mereka melakukan hal yang sama. Melunasi beberapa pembelian, mereka menaikkan batas pengeluaran Anda dan rasanya seperti Anda telah mendapatkan sesuatu. Seperti sistem mempercayai Anda sekarang, tetapi jelas ini bukan piala, bukan. Ini benar-benar hanya pengkondisian perilaku dan rumah selalu menang. Nah, jebakan berikutnya ini sejujurnya adalah salah satu hal yang lebih mengerikan yang akan dilakukan oleh aplikasi beli sekarang bayar nanti ini. Yang ini tentang kelebihan beban kognitif. Jadi, bayangkan Anda sedang menyulap satu bola. Mudah sekali, Anda melemparkannya di antara tangan Anda. Bahkan mungkin sedikit pamer. Sekarang, coba 2, masih bisa diatur, bukan? 3. Nah, itu menjadi sedikit lebih sulit. 4, 5, 6, Anda berkeringat, Anda tergelincir, dan akhirnya, Anda akan membuang semuanya. Itulah yang dilakukan CLA pada otak Anda. Oke, setiap pembelian yang Anda lakukan dengan CLA menjadi rencana pembayaran terpisah. Dan secara default, Anda harus masuk dan membayar masing-masing secara manual. Beli satu barang, tidak masalah. Dengan 4 atau 5, maksud saya Anda tiba-tiba mengelola selusin pinjaman mini, masing-masing dengan jangka waktunya sendiri. Perangkap ini disebut kelebihan kognitif. Dan ketika otak Anda kewalahan, ia melakukan apa yang selalu dilakukannya, menghindar. Tetapi CLA selalu mendapatkan uangnya. Ini bukan bug. Ini adalah model bisnis. Jadi, untuk mengakhiri semua ini hari ini, sekarang Anda tahu bagaimana perusahaan kartu kredit dan aplikasi beli sekarang bayar nanti mengeksploitasi psikologi Anda untuk membuat Anda terlilit utang. Tetapi pikirkanlah, oke, bahkan ketika Anda menggunakannya, perusahaan tempat Anda membeli barang juga harus menggunakan psikologi untuk mendapatkan uang Anda. Nah, kalau kamu menikmati video ini, kami punya video lain tentang cara-cara licik perusahaan menggunakan persuasi, dan kamu bisa menontonnya dengan mengeklik thumbnail di layar sekarang.